Dia datang dari planet Happy. Tapi di dunia ini, Takopi tak menemukan senyum. Yang ia temui hanyalah luka. Gadis kecil itu, Shizuka, hidup dalam kekerasan, kehilangan, dan rasa ingin mati. Lalu, Takopi mencoba mengubah takdir. Tapi semakin keras ia berusaha, dunia ini malah jadi lebih hancur. Ini bukan kisah alien lucu. Ini adalah dosa asli Takopi. Pada tahun 2016, sebuah makhluk kecil nan polos jatuh di bumi. Takopi, julukan yang diberikan bocah perempuan itu kepada alien ubur-ubur dari planet Happy ini, berupaya menyebarkan kebahagiaan. Dalam kesendiriannya, Takopi bertemu Shizuka Kuze, gadis SD berusia 9 tahun yang hidupnya penuh luka. Shizuka dihantui pelecehan teman sekelas, terutama dari Marina, sedangkan di rumah ia hanya menemukan penghiburan pada anjing peliharaannya, Chappie. Ayahnya telah tiada, dan ibunya, seorang pendamping yang dijauhi lingkungan, tak mampu mendukungnya. Menyaksikan kepedihan Shizuka, Takopi tersentuh dan mencoba menolong dengan gadget-gadget kebahagiaan dari planetnya. Namun tragedi pun menimpa. Marina dengan licik membuat Chappie digiring petugas pengendalian hewan. Merasa dunia semakin runtuh, Shizuka menggunakan gadget Takopi yang lain untuk mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Momen itu begitu pilu. Keceriaan Takopi berubah menjadi keputusasaan mendalam. Dalam kepanikan, ia berlari mengaktifkan alat waktu dari dunia Happian, dan seketika terseret menuju masa lalu, demi mengubah takdir Shizuka. Langkah Takopi kini tak lagi ringan. Terlempar ke masa sebelum peristiwa tragis, ia berusaha menyelamatkan Shizuka dari nasib kelam. Takopi terus menjejaki setiap kesempatan untuk menimbulkan senyum pada anak itu. Ia memainkan berbagai gadget ajaib, menciptakan momen-momen ringan dan penuh harapan. Dalam detik-detik kebersamaan, Takopi merajut persahabatan dengan Shizuka, seorang gadis yang meski terlihat tenang, sesungguhnya bagai petir senja yang terus menggetarkan rasa takut. Takopi tahu bahwa hanya kepolosan cintanya yang bisa menenangkan badai emosi di dalam diri Shizuka. Shizuka yang semula patah semangat mulai mengenali bahwa ada yang benar-benar peduli padanya. Ikatan aneh terbentuk, Takopi berdiri di antara luka dan harapan. Sementara Takopi belajar pelan-pelan mengerti arti kesendirian dan trauma Shizuka, ia tetap bertahan pada naifnya, bahwa di dunia yang gelap, kehangatan kecil pun bisa membentuk cahaya. Takopi mengajak Shizuka menjalani petualangan sederhana, baik lewat permainan maupun percakapan imajinatif, untuk mencoba mengusir trauma masa kecil yang membayangi. Dengan pemahaman yang semakin dalam, Takopi berusaha berperan sebagai penyelamat. Ia menghadapi dilema moral, gadget yang dulu ia anggap solusi ternyata tak selamanya menyelesaikan masalah. Ia melihat jaringan persahabatan yang terjalin di sekitarnya, Naoki Azuma, teman sekelas yang lembut hati, juga mulai berperan menolong Shizuka meski selalu ditolaknya. Naoki, meski awalnya pendiam, ingin menebar kebaikan pada Shizuka dari jauh. Takopi pun melibatkan diri dalam dinamika ketiga anak ini. Sekejap dunia mereka bersinar, saat Takopi, Shizuka, Marina, dan Naoki duduk bersama tanpa prasangka. Persahabatan singkat ini menumbuhkan tawa dan kehangatan. Sesuatu yang pernah Takopi bayangkan untuk Miss Happy Planet. Namun bayang-bayang masa lalu masih mengintai. Di balik kebersamaan itu, luka-luka terdalam belum sepenuhnya sembuh. Marina masih membawa kemarahan, Shizuka ketakutan ditinggalkan. Marina dan Shizuka yang terlihat sudah berdamai satu sama lain. Mereka pulang sekolah berdua melewati hutan yang sepi. Ternyata Marina masih menyimpan dendam kepada Shizuka. Mereka pun berkelahi. Keduanya terlihat terluka cukup parah, sampai akhirnya Shizuka meminta Takopi untuk membunuhnya dengan gadget ajaib yang ia miliki. Takopi yang polos dengan senang hati menuruti permintaan Shizuka. Akhirnya Marina pun tewas. Shizuka merasa sangat senang setelah Marina tewas, tapi Takopi malah terlihat bingung dan menyesal setelah melakukan itu. Tak lama kemudian Naoki datang ke tempat mereka, melihat Marina yang sudah tewas dan dipenuhi darah.
Naoki bertanya kepada Shizuka kenapa dia membunuhnya. Lalu Shizuka menjawab, kalau Marina sudah tidak ada, berarti penderitaan hidupku juga sudah berakhir. Akhirnya mereka mencari ide agar kasus itu tidak ketahuan. Dengan gadget ajaibnya, Takopi berubah wujud menjadi Marina dan memainkan perannya sebagai Marina. Setelah menjalani hari-hari sebagai Marina, Takopi mulai menyadari bahwa Marina, dalang bully paling kejam, ternyata menyimpan noda kelamnya sendiri. Ia hidup dalam rumah tangga hancur. Sang ayah berselingkuh dengan ibu Shizuka. Ibunya pun melampiaskan amarah dengan kekerasan. Marina menganggap Shizuka sebagai simbol, lalat pengganggu, penyebab malapetaka hidupnya. Kebenciannya teralihkan pada Shizuka, yang tak pernah ia kenal sebagai korban keadaan. Takopi, yang mulai memahami kompleksitas ini, melihat bahwa di balik tindakan kejam Marina terdapat trauma mendalam. Ketika Takopi mengamati Marina di sekolah dan rumah, ia merasakan kegelisahan dan kedukaan terselubung dalam mata gadis itu. Dalam kerajaan pikiran Marina, rasa sakit diri menebal, mewujud menjadi kejam kepada pihak terdekat yang mudah disalahkan. Masuki persimpangan lain dari kisah ini, Naoki Azuma kini menjulang sebagai karakter kunci. Laki-laki muda ini menaruh simpati pada Shizuka, namun berjuang melepaskan beban batinnya sendiri. Ibunya yang galak selalu membanding-bandingkannya dengan kakak tertuanya yang sukses. Naoki tumbuh dalam bayang-bayang kegagalan yang menurut sang ibu telah ditanamkan sejak ia kecil. Tekanan terus-menerus membuat Naoki merasa tidak berharga, padahal di mata orang lain ia sebenarnya baik. Ketika ia melihat penderitaan Shizuka, Naoki merasakan kebutuhan aneh untuk menebus kekurangan orang tuanya dalam hidup seseorang. Dalam keheningan malam, Naoki berdoa taktik sederhana, bagaimana caranya melindungi satu-satunya teman yang ia pedulikan. Ketika berita kematian Marina tersebar, Takopi kembali dikejutkan. Namun bukan hanya dunia nyata yang rusak, dia menyadari bahwa ia pun telah menjadi bagian dari kekacauan ini. Takopi mendapati kenyataan pahit. Di masa depan yang ia ciptakan dengan mengubah waktu, tindakan baiknya ternyata membuka pintu ke peristiwa yang tak terbayangkan. Shizuka yang merasa segalanya hilang larut dalam kesedihan baru. Naoki yang dikuasai dosa memikul beban kejahatan yang tak pernah ia harapkan. Takopi pun dibimbing oleh cahaya moral Naoki yang teredam, bahwa setiap manusia mengandung sisi baik dan buruk. Ia mengamati Naoki yang kini berubah drastis. Seorang teman sekelas yang biasanya hangat kini diliputi rasa bersalah mendalam. Azuma mengakui kesalahannya kepada Shizuka, mengatakan bahwa ia bertekad menjaga rahasia kelam itu, sementara takdir mereka berbaur menjadi satu. Takopi menyaksikan persahabatan yang retak, dan kengerian luka batin yang tak terselesaikan mulai terkuak. Dalam titik terendah inilah Takopi mengambil langkah terberat. Kenangan demi kenangan masa lalu menghantui, bahwa sebenarnya sebelum semuanya terjadi, Takopi pernah berjumpa dengan Marina yang masih remaja, berbagi keluh kesahnya tentang Shizuka. Marina pernah mendesak Takopi untuk menghapus Shizuka agar ia bisa bebas dari penderitaan. Takopi yang polos setuju, menempuh perjalanan waktu ke momen itu dengan niat buruk, namun kehilangan ingatan setelah tiba. Kini, setelah semua kekacauan terungkap, Takopi baru terbangun dari amnesianya dan menyadari tujuan awalnya, yakni mempertimbangkan untuk membunuh Shizuka atas permintaan Marina. Perasaan campur aduk pun muncul. Takopi terkejut sekaligus menyesal. Ia mencatat bagaimana rencana itu telah gagal dan bahkan membuat situasi menjadi jauh lebih kelam. Shizuka kini berkonfrontasi dengan Takopi. Dunia niscaya berubah karena gerakannya sendiri. Tekanan moral membebani diri Takopi. Sejatinya, ia tak ingin mencuri nyawa sesama manusia. Namun untuk memulihkan dunia mereka, Takopi membuat keputusan akhir yang tragis, mengorbankan dirinya demi mereset seluruh realitas. Ia memahami bahwa dosa asli miliknya adalah terjerumus pada gagasan bahwa kebahagiaan bisa dipaksakan melalui kekerasan. Saat waktu pun berputar, penonton disajikan perjalanan Shizuka di dunia baru yang aneh. Kehidupan Shizuka seolah terjepit antara harapan dan kegelapan. Ia yang semula hanyut dalam depresi pun mencoba bangkit, namun bayangan duka tak begitu mudah pergi.
Shizuka mengelilingi diri dengan hal-hal yang dulu sederhana namun penting, tawa pura-pura bersama Takopi, atau kenangan manis saat Cappi duduk di sampingnya. Namun trauma keluarganya masih mengalir di nadinya. Kembali terpisah dari Takopi membuatnya seakan terguncang, bagai perahu kehilangan jangkar di samudera kenangan. Rasa kehilangan menggerogoti Shizuka, ia merasa berada di kerajaan sepi yang penuh rindu dan ketidakadilan. Rasa bersalah menyelimuti dirinya karena merasa menjadi biang keladi kesengsaraan orang lain. Disinilah Shizuka mulai terlepas dari batasnya sendiri, berjalan di garis tipis antara akal sehat dan keputusasaan yang mencekam. Ia mempertanyakan dunia yang begitu tidak adil bagi anak seusianya, dan secara perlahan memantapkan tekadnya sendiri, meski kelam, untuk memperbaiki segalanya. Di pertengahan cerita, secercah harapan muncul. Naoki dan Takopi berlomba-lomba menenangkan Shizuka. Naoki, yang menyesali perbuatannya, berusaha keras melindungi Shizuka dan menghiburnya. Takopi tetap dengan tindakannya yang polos, mengingatkan Shizuka bahwa ia pantas dicintai tanpa syarat. Sementara itu, Takopi sendiri mulai memahami bahwa setiap orang, termasuk dirinya, memiliki sisi baik dan buruk. Dialog sederhana dan kehangatan kecil mengisi narasi. Shizuka belajar bersandar pada teman-temannya, perlahan merasakan dukungan yang tulus. Semua akan baik-baik saja, bisik Takopi dengan suara ringan, menanamkan harapan. Dalam momen itu, kehidupan ketiganya berdenyut harapan kembali, layaknya sebuah balada samar, gelap berganti cerah untuk sesaat. Namun kenyataan terus menghantui. Naoki yang masih dirundung dosa memutuskan untuk mengorbankan dirinya dalam keluguannya. Ia memilih dipenjara atau dikucilkan, demi menutupi kebenaran demi melindungi Shizuka dan Takopi. Shizuka, yang kini mulai memahami perasaan Naoki, merasakan penderitaan lewat pengorbanan itu. Konflik batin mencuat, apakah tindakan Naoki benar? Narasi semakin gelap saat pengorbanan Naoki ditampilkan sebagai bagian tragis perjalanan mereka. Takopi, di sisi lain, menyaksikan dengan hati remuk. Ia mengumpulkan keberanian terakhir, demi kebaikan bersama, dia harus memutar waktu lagi. Menyadari tak boleh ada korban lain, Takopi memutuskan mengakhiri pengorbanan Naoki dengan melepaskan kebenaran. Kisah kemudian berlanjut lewat kisah perjalanan aneh Shizuka. Dalam dunia yang terus berubah, Shizuka merencanakan perjalanan menuju Tokyo. Namun tujuan sebenarnya lebih dalam. Shizuka ingin menemukan jejak ayah biologisnya. Saat tiba di sebuah kota kecil, ia menantang dirinya ke hadapan lelaki yang dituduh pindah keluarga. Ternyata, ayah itu telah menikah lagi dan memiliki putri. Marah dan patah hati, Shizuka malah menemukan dirinya terinjak lagi, kini di ranah keegoisan ayahnya sendiri. Seluruh bayangan masa lalu Shizuka, kompresi misinya, tergulung. Ia menelusuri kedunguan balas dendam, nyaris ingin menghancurkan kebahagiaan keluarga ayahnya seperti halnya dirinya dihancurkan dulu. Semua jalan cerita melahirkan klimaks ketika Takopi, yang melihat segalanya dari balik layar, mengambil jalan terakhir. Ia menghadapi Shizuka di ujung kenangan yang kacau. Tak ada pelipur lara dibalas dendam. Bisiknya dalam keabadian, ia sadar bahwa Shizuka sendiri menjadi cermin luka orang tuanya. Takopi pun melakukan pengorbanan terakhir, dia memutar keras angka-angka takdir. Dengan satu gerak nyata, realitas direkonstruksi. Takopi meneriakkan pesan terakhirnya kepada Shizuka, bahwa hidup harus terus berlanjut. Skene ini kelam dan magis, Takopi menyibak waktu, lalu menghilang bak mimpi tersapu fajar. Matahari pun terbit di dunia baru. Shizuka berdiri di antara runtuhan kenangan. Marina yang semula benci menjadi sahabat yang memahami, sementara luka-luka mereka tersulam menjadi kekuatan. Yang terluka sembuh bersama, yang terpukul menemukan empati baru. Dalam bisikan terakhir sebelum terlelap, Takopi mengucapkan, "Kelak kalian akan baik-baik saja." Menutup buku kelam dengan harapan tanpa akhir. Puisi takdir mengendap, dosa Takopi bukanlah kealpaan anak yang baik, melainkan pendalaman bahwa tak semua masalah dapat diatasi dengan gadget atau senyuman ajaib. Sisi kelamnya justru terbentuk karena kehadirannya sendiri mengundang konsekuensi,
cinta naifnya merobek pori-pori kenyataan manusia. Dalam catatan baru yang diciptakan Takopi, semuanya berakhir dengan pelajaran filosofis, bahwa pada dasarnya setiap manusia, termasuk Takopi, memiliki titik terang dan gelap dalam hati. Penyimpulan narasi menggambarkan bahwa kesalahan asli Takopi adalah tak menyadari kerapuhan umat manusia. Ia belajar, kemurnian hatinya saja tidak cukup untuk menyembuhkan rasa sakit lainnya. Pada akhirnya, Takopi menyelami bahwa bahkan altruismenya sendiri memerlukan penyeimbang, penerimaan bahwa kejahatan tak akan sepenuhnya hilang, tetapi bisa ditaklukkan dengan ikatan antar manusia. Di timeline yang berubah, Naoki hidup dengan konsekuensi lain. Karena Takopi sudah tidak ada, Naoki tak pernah melakukan rencananya sendiri. Ia menemukan dirinya dikelilingi teman-teman baru, bebas dari rasa bersalah. Namun tatkala ingatan samar mengenai peristiwa lama menyentaknya, Naoki merasakan rindu yang aneh. Dalam skenario pelengkungan waktu ini, Takopi meninggalkan kunci narasi kepada Naoki, bahwa memilih jalan gelap bisa menjadi batu loncatan untuk memahami cahaya. Narasi mengeksplorasi bagaimana Naoki menghindari jalur berbahaya, belajar menghargai dirinya sendiri tanpa membawa beban dosa. Meski pengorbanannya tak pernah terjadi, kenangan halus masa lalu membentuk sosok Naoki yang lebih dewasa, berempati, meski tetap menyisakan getir kecil di hatinya. Shizuka, dalam realitas terbarunya, tumbuh menjadi bocah yang lebih tabah. Ia dan Marina kini seperti saudari dekat, bersahabat dan saling memahami luka masing-masing. Shizuka sering tersenyum cerah, sinyal bahwa bayang-bayang takutnya mulai memudar. Ia belajar menerima bahwa ayahnya tiada, tetapi itu tak mengurangi harganya. Luka masa lalunya, meski tak akan pernah benar-benar hilang, menguap bersama kehadiran orang-orang baik di sekitarnya. Shizuka menyadari ada sesuatu yang hilang, namun kali ini, kekosongan itu tak menjerumuskannya ke jurang. Ia belajar bahwa cinta dan persahabatan bisa menebus apa yang ditiadakan oleh nasib. Pada akhirnya, pembaca ditinggalkan dengan epilog yang menggugah. Waktu berputar kembali ke 2016, dengan satu detail penting, Takopi tidak lagi hadir. Dunia yang seolah serupa tetap mengalir, tapi keceriaan kini terlahir dari diri anak-anak itu sendiri. Mereka tumbuh bersama, terikat dalam kenangan samar akan kesenjangan takdir yang pernah mereka alami. Shizuka dan Marina berbaikan, membentuk ikatan persaudaraan yang kuat. Naoki menjadi remaja penuh semangat, bebas dari penyesalan kelam. Cerita ini menutup nada, bahwa meski kegelapan pernah menyelimuti, harapan selalu dapat muncul lewat relasi antar insan. Takopi, figur idealis tanpa akhir, berharap semua anak-anak itu, kini dan selamanya, akan menemukan kebahagiaan karena mereka tidak lagi berjalan sendiri.